Halo, kembali lagi dengan Kolaboran. Nah, di sini aku bakal bahas video kelanjutan terkait dengan program Start di SmartFriend, yaitu pada bagian tes English yang ada di Assessment Test. Oke, sebelum kita membahas terkait dengan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, dalam assessment test yang ada di program Start SmartFriend, kemarin itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tes psikolog dan tes English. Yang mana dalam tes English ini waktunya kurang lebih adalah 75 menit dengan soal 200 soal. Nah, kira-kira bagaimana sih tipe dari soal English itu? Mari kita bahas. Jadi, untuk tes English ini terbagi menjadi dua tipe soal, yaitu tes listening dan reading. Yang pertama adalah listening, yang jumlah soalnya ada 100 soal, yang terbagi menjadi dua tipe pengerjaan. Yang pertama adalah melengkapi jawaban dari suatu percakapan, kurang lebih ada 50 soal pada waktu itu. Nah, untuk tipe pengerjaannya sendiri, yaitu nanti akan disediakan sebuah percakapan singkat, kayak contohnya seperti yang ada di layar, yang mana nanti ada satu orang yang akan melakukan percakapan, terus percakapan yang kedua itu akan kosong. Nah, kita disuruh untuk menjawab kira-kira jawaban yang tepat dari percakapan tersebut itu apa, seperti itu. Nah, tapi itu dalam bentuk listening ya teman-teman, dan soalnya ini cukup dasar dan simple, jadi memang hanya butuh fokus dan ketelitian, karena memang listening ini tidak bisa diulang gitu. Jadi kita harus mendengarkan secara fokus dari soal yang diberikan, dan kita benar-benar cermat karena waktunya juga lumayan terbatas. Jadi tipe soalnya seperti itu. Kita disuruh untuk melengkapi jawaban dari percakapan yang kita dengarkan. Selanjutnya, untuk tipe tes English yang listening, yang bagian kedua adalah menjawab informasi dari sebuah percakapan. Jadi kurang lebih sama ya, yaitu kita tidak, untuk tipe ini kita tidak disuruh untuk menjawab atau melengkapi dari percakapan tersebut, tetapi kita akan mendengarkan percakapan full, yang mana dari percakapan tersebut kita nanti akan diberikan 3 soal. Nah, 3 soal itu kita disuruh untuk menjawab kira-kira informasi dari percakapan yang ada itu seperti apa. Contohnya kira-kira dari percakapan itu topiknya apa sih, terus kira-kira bakal dari percakapan itu membahas apa, atau mungkin dari percakapan itu kira-kira mereka melakukan percakapannya di mana atau menggunakan apa, atau bisa jadi kira-kira dari percakapan tersebut profesi dari si A ini apa gitu. Jadi kita disuruh untuk menjawab kira-kira informasi yang ada di percakapan itu seperti apa. Dan lagi-lagi di sini soalnya adalah 50 soal dengan waktu yang cukup terbatas, serta kita tidak bisa melakukan pemutaran ulang dari listening itu sendiri. Dan yang bagian terakhir di sini adalah tes English yang reading, yaitu kita membaca dari soal teks, gitulah intinya. Nah, soalnya tipenya adalah menjawab informasi dari sebuah gambar. Nah, gambar ini bisa seperti memo, surat, iklan, dan lain-lain. Artinya nanti ada gambar yang disediakan oleh soal itu. Nah, untuk soal ini ada sekitar 100 soal ya teman-teman. Nah, untuk pengerjaannya gimana? Jadi cukup mudah dan dasar gitu ya teman-teman. Jadi nanti setiap ada gambar atau surat atau iklan gitu, kita disuruh untuk menjawab kira-kira informasi yang ada di gambar tersebut itu apa. Contohnya ya topiknya apa, terus maksud dari surat itu apa, terus atau informasi dari isi di dalamnya itu apa aja sih kira-kira bahan-bahan dari iklan itu apa, ataupun informasi hal-hal yang mengandung di dalamnya gitu teman-teman, atau mungkin pesan dari surat itu apa. Jadi sifatnya tidak tertulis, tapi kita disuruh untuk kira-kira dari surat ini itu apa sih maksudnya gitu.
Nah, untuk gambarnya sendiri ya tadi beragam, tidak hanya surat, tapi ya ada memo, ada iklan, ataupun ada poster dan lain sebagainya. Jadi untuk soalnya seperti itu. Kalau bisa dibilang soal ini cukup mudah ya, karena informasinya sudah tertera dalam gambar. Namun sekali lagi bahwasanya waktunya cukup terbatas dan dengan soal yang cukup banyak, sehingga kita disuruh untuk melakukan fokus dan ketelitian yang lebih besar gitu teman-teman. Jadi secara overall tes English yang diberikan pada program Start Smart Friend ini berbeda dengan tes-tes English lainnya ya. Biasanya kan kalau tes lainnya itu seperti pengerjaan structure, writing, ataupun kayak tes TOEFL gitu. Tapi kalau yang disediakan dalam soal ini itu ternyata soal-soal dasar, soal-soal basic, namun kita disuruh untuk fokus teliti dan kira-kira itu kita paham gak sih dari soal tersebut gitu, meskipun itu hal-hal yang dasar gitu. Oke, sekian ya informasi yang dapat aku sampaikan terkait dengan review assessment test yang ada di program Start Smart Friend. Semoga teman-teman dapat mengerjakan tes tersebut dengan baik dan lolos ke tahap selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang berguna untuk teman-teman yang ada di luar sana.